4. Teknologi, pembangunan, dan kebudayaan. Meskipun telah banyak usaha yang dicurahkan dalam merumuskan strategi dasawarsa pembangunan kedua PBB, rakyat di negara-negara yang sudah maupun yang sedang berkembang semakin sadar akan adanya berbagai pertanyaan yang mengganggu. Dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, menjadi hampir tak mungkinlah untuk begitu saja menerima asumsi-asumsi serta tujuan-tujuan strategi itu. Pertama-tama timbul suatu keinsafan baru bahwa industrialisasi tidak selalu mengakibatkan berkurangnya pengangguran, terutama di negara-negara sedang berkembang yang jumlah penduduknya cukup besar. Ini memang bertentangan dengan dugaan semula, bahkan menurut statistik, berlipat gandanya pertambahan penduduk di berbagai negara Asia dan Amerika Latin justru mengakibatkan menanjaknya angka-angka pengangguran di sana, meskipun industrialisasi meningkat. Gejala ini telah membantah anggapan semula bahwa masalah pengangguran dengan sendirinya akan beres apabila dilakukan perkembangan ekonomi dengan cara perluasan bertahap terhadap sektor modern dari ekonomi-ekonomi bekas jajahan, yaitu perkembangan ekonomi yang merupakan hasil industrialisasi, peningkatan perdagangan internasional, dan penanaman modal asing. Berkaitan dengan problem pengangguran itu, ada lagi suatu gejala lain yang menimbulkan kekhawatiran. Ialah gejala dalam bidang pendidikan. Sekarang jelas bahwa di negara-negara sedang berkembang, perkembangan sistem-sistem pendidikan dewasa ini tidak cukup pesat guna menampung jumlah manusia yang semakin bertambah saja. Ini juga akibat dari laju pertambahan penduduk. Jumlah mutlak kaum buta huruf di negara-negara ini telah mulai bertambah lagi. Juga bertambah banyak mereka yang tak berhasil mengikuti sistem pendidikan maupun mereka yang putus sekolah, drop out. Di beberapa negara-negara kurang berkembang, sekarang sudah lebih dari sepertiga dari anak-anak yang telah mencapai usia sekolah tidak terserap oleh sistem pendidikan formal. Dan problem ini kian memburuk saja. Yang tambah merumitkan persoalan adalah terdapatnya keinsafan yang semakin kuat bahwa sistem pendidikan itu sendiri mungkin secara tidak disadari telah membantu memperderas arus kaum muda yang pergi dari desa-desa ke pusat-pusat kota besar. Karena sistem pendidikan tersebut malah mendidik orang untuk menjauhi jenis pekerjaan yang diperlukan di desa-desa dan mencari kesempatan-kesempatan kerja yang diimpikan di kota-kota. Juga sistem itu membangkitkan harapan-harapan yang bersifat urban dan kekotaan. Di samping internal brain drain yang disebabkan sistem pendidikan itu, aspek-aspek lain dari strategi pembangunan yang ada sekarang dipersoalkan. Misalnya, sekarang kebijaksanaan-kebijaksanaan pengganti yang disusun dengan hati-hati haruslah dilaksanakan dengan efektif. Sebab kalau tidak, maka jelas bahwa arah perkembangan itu akan mendatangkan ketidakadilan yang selalu akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin di suatu negara. Dan dengan demikian juga akan memperkokoh posisi kekuasaan golongan elit begitu rupa sehingga akan tidak mungkin lagi melaksanakan gagasan-gagasan guna perbaikan. Banyak negara-negara sedang berkembang yang jadi menyadari bahwa membuka daerah luar kota atau countryside dengan jalan pembangunan pedesaan rural development dapat juga mengandung bahaya, karena hal itu mungkin akan menyebabkan desa-desa menjadi semakin tergantung pada produk dan kota-kota metropolitan di negara itu sendiri maupun dari negara asing. Dan dengan begitu kegiatan pedesaan jadi bertambah mandek, padahal seharusnya di desa-desa justru harus dirangsang kegiatan-kegiatan non-agraris yang dipenuhi sendiri. Kekhawatiran-kekhawatiran di atas menimbulkan pertanyaan, apakah tidak dapat disusun suatu strategi pembangunan yang lebih cocok yang dapat menghindarkan jebakan-jebakan tersebut, yaitu strategi yang diarahkan pada perkembangan, kesempatan kerja, employment, serta keadilan sosial, inisiatif serta kreativitas lokal, dan paling penting pada kesadaran untuk swasembada. Terdapat pula kesadaran-kesadaran baru bahwa sistem-sistem sosial teknologi dewasa ini menimbulkan kerugian-kerugian ekologis. Sedangkan disadari juga betapa terbatasnya daya mampu sistem-sistem pendukung kehidupan yang dimiliki bumi. Kesadaran-kesadaran itu mempertebal kebutuhan untuk menyusun pola-pola pembangunan yang bukan merupakan pengulangan belaka dari apa yang pernah dilakukan negara-negara maju, dan juga memaksa kita untuk meninjau kembali hubungan antara peradaban dengan alam. Krisis bahan mentah telah mulai menjulang tinggi sebagai akibat ekonomi-ekonomi yang rakus
dari masyarakat-masyarakat industri serta nafsu mereka untuk mengejar perkembangan secara terus-menerus. Keadaan ini membangkitkan pertanyaan yang amat nyata, yaitu apakah basis bahan mentah di bumi akan dapat mencukupi guna mendukung suatu ekonomi dunia di mana negara-negara sedang berkembang dapat mengharapkan kemungkinan untuk mencapai taraf kemakmuran sebagaimana misalnya sedang dinikmati oleh Eropa di masa kini. Itu bahkan pada tingkat kepadatan penduduk yang sekarang pun. Bagaimanapun juga, negara-negara sedang berkembang, terutama yang berpenduduk lebih banyak, harus dapat menyusun suatu pola pembangunan yang dapat membuat mereka mampu untuk hidup dengan suatu taraf kepadatan penduduk yang dalam 30 tahun mendatang barangkali meningkat 2 kali lipat, tapi sebaliknya mengkonsumir hasil alam yang lebih sedikit daripada yang dikonsumir oleh negara-negara industri maju dewasa ini. Negara-negara sedang berkembang tersebut harus menjalankan kebijaksanaan pembangunan yang diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja employment oriented dalam bidang-bidang industri dan pertanian, dan harus mengembangkan teknologi-teknologi menengah intermediate technologies yang sesuai dengan basis sumber-sumber mereka. Strategi pembangunannya haruslah dengan gamblang dan konsisten ditujukan pada peningkatan swasembada, pada peningkatan kemampuan untuk berusaha sendiri pada tiap langkah, terutama di daerah-daerah pedesaan, dan ditujukan untuk memadu suatu struktur sosial yang akan membuat hal-hal tersebut memang terlaksana. Strategi demikian akan memerlukan pola reorientasi dan penyusunan kembali sistem pendidikan. Reorientasi serta penyusunan kembali itu harus menyajikan kecakapan untuk menanggulangi teknologi menengah guna kegiatan pedesaan, rasa bangga setempat, swakarya, dan pembaruan. Juga strategi pembangunan itu akan memerlukan suatu upaya yang jauh lebih cermat guna menyediakan kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat, baik mereka yang tidak berhasil memasuki sistem sekolahan. Jalannya adalah dengan menyusun kebijaksanaan baru mengenai pendidikan luar sekolah dalam cara dan ukuran yang memadai kegawatan masalahnya. Di samping itu, strategi tadi harus pula mampu untuk membina suatu etos yang disepakati bersama mengenai keadilan sosial dan solidaritas nasional. Dengan bantuan pembagian penghasilan yang merata serta peluang yang adil guna mendapatkan kesempatan-kesempatan dan sumber-sumber, maka etos tadi dapat membantu membatasi ketegangan-ketegangan sosial yang tidak seluruhnya bisa dihindari sampai proporsi yang masih dapat dikendalikan. Sejak mulanya, kebijaksanaan demikian agaknya harus ditujukan pada kecukupan material bagi semua dan bukan pada kemakmuran rapuh bagi segelintir kaum elit. Namun pertanyaannya ialah, apakah negara-negara sedang berkembang akan cukup mempunyai waktu serta kebebasan untuk melaksanakan pola pembangunan alternatif sedemikian? Apakah jalan demikian akan membutuhkan suatu masa isolasi dan proteksionisme? Apakah mungkin dan memang menguntungkan memberlakukan sendiri masa isolasi yang demikian? Andai kata pengucilan sendiri yang demikian itu ditolak berhubungan alasan-alasan praktis seperti letak geografis, masalah-masalah apakah yang kiranya akan dihadapi? Salah satu dari masalah-masalah itu jelaslah masalah kebutuhan untuk mengembangkan teknologi-teknologi menengah yang sesuai dengan situasi mereka. Tentu saja negara-negara sedang berkembang juga harus meningkatkan kecakapan dalam bidang teknologi tinggi guna proses produksi di bidang-bidang tertentu, namun kebutuhan untuk teknologi menengah adalah lebih mendesak. Ada dua alasannya. Pertama, bahwa teknologi menengah akan memungkinkan negara-negara itu untuk mengembangkan teknik-teknik produksi yang padat karya. Teknik produksi yang padat karya ini akan memungkinkan emansipasi pedesaan yang diperlukan lewat diversifikasi ke dalam kegiatan-kegiatan non-agraris. Kedua, jikalau negara-negara kurang berkembang tidak mengembangkan teknologi menengah demikian, mereka akan selalu terseret dalam kecenderungan perkembangan yang akan mendorong mereka mengulangi pola pembangunan negara-negara industri. Tapi pengembangan teknologi-teknologi baru adalah cukup mahal. Negara-negara kurang berkembang jelas tidak memiliki kekayaan maupun kemampuan teknologis serta ilmiah yang mencukupi untuk melakukannya sendirian. Maka negara-negara industri seharusnya membantu usaha ini. Lester Pearson pernah menyerukan agar negara-negara industri menyumbangkan sedikitnya 5% dari dana riset dan pengembangannya
guna penanggulangan masalah kemiskinan internasional. Ini harusnya ditanggapi dengan serius. Bisnis asing di negara-negara kurang berkembang dapat dan harus memainkan peranan yang jauh lebih aktif dalam membantu ekonomi negara tuan rumah untuk bergerak ke arah itu. Sayangnya sampai sekarang pemindahan teknologi ke negara-negara sedang berkembang lewat operasi bisnis swasta tidaklah mengesankan. Juga operasi bisnis asing negara-negara sedang berkembang sendiri, terutama perusahaan multinasional yang amat efisien dan kuat itu, dapat membuat teknologi menengah amat sulit. Kalaulah bukan mustahil untuk menanamkan akarnya dengan kokoh. Mengingat pula bahwa teknologi-teknologi menengah itu maklumlah kurang efisien, setidaknya pada tahap awalnya, kemampuan untuk mencukupi diri sendiri tidak selalu segaris dengan efisiensi optimal. Namun hal itu tak bisa dihindari dalam hal-hal yang menyangkut alasan-alasan sosiopolitis, terutama guna menciptakan kesempatan-kesempatan kerja. Kehadiran suatu masyarakat asing juga bisa mempunyai akibatnya yang buruk. Hal itu dapat menaikkan pola dan tingkat konsumsi di kalangan elit yang akan terlalu merugikan bagi negara dalam keseluruhannya, dan oleh sebab itu bisa berfungsi merusak dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Kehadiran-kehadiran demikian tentu akan lebih menyulitkan untuk mempertahankan suatu pemerintahan yang bersahaja dan mawas diri, yang diperlukan guna memelihara landasan pembangunan yang meluas. Dari segi ini menjadi lebih jelaslah bahwa negara-negara sedang berkembang sangat kurang memiliki kebebasan untuk menyusun pola-pola pembangunan mereka sendiri daripada yang nampak sepintas lalu. Semakin lemah dan kurang berkembang basis industrinya, semakin sedikit pilihan yang dapat ditempuh oleh suatu negara kurang berkembang. Juga masih bisa dipersoalkan apakah falsafah-falsafah serta kebijaksanaan-kebijaksanaan bantuan yang ada dapat menolong dalam menempuh pilihan baru yang demikian. Masalahnya tambah dipersulit oleh pengaruh yang tak diminta dari dunia luar terhadap suatu negara kurang berkembang. Sekali negara itu sudah dipatrikan ke dalam sistem komunikasi internasional lewat perdagangan, bantuan dan penanaman modal, sembarang pesan atau produk komunikasi yang sampai pada penduduk negara-negara kurang berkembang lewat radio, TV, film, video kaset, buku, majalah, cenderung menimbulkan berbagai hal yang tak diinginkan. Dapat ditimbulkan harapan-harapan dan selera konsumtif yang tak mungkin dicapai. Sikap serta gaya hidup yang sama sekali tak ada hubungannya dengan situasi negara itu sendiri, dan lebih buruk lagi juga mengancam untuk menindih dan mencekik kreativitas kultural asli. Dengan demikian, banyak negara kurang berkembang menghadapi resiko bahwa statusnya secara berangsur akan susut sampai menjadi konsumen belaka dari produk pabrik maupun produk kebudayaan dari peradaban-peradaban asing. Bila hal itu sampai terjadi, maka tertutuplah sudah lingkaran setan ketergantungan yang terus-menerus dan yang bahkan mungkin juga meningkat. Namun kemungkinan paling besar untuk mengelakkan ancaman ini adalah pada tingkat kebudayaan. Pada tingkat kebudayaan, negara-negara kurang berkembang mungkin dapat menemukan kunci dari semangat, motivasi, dan penampilan diri yang diperlukan guna menyusun pola-pola pembangunan yang baru dan berbeda. Kreativitas dan kepercayaan pada diri sendiri bagaimana juga adalah tertanam dalam suatu rasa identitas nasional serta kultural, dan dalam kebanggaan serta harga diri yang melekat padanya. Sumber-sumber kegiatan sosial dari kebanyakan masyarakat terdapat dalam acuan religio-kultural mereka. Disinilah seharusnya kita cari motivasi yang lebih kuat dan awet bagi pola-pola pembangunan yang bersifat pribumi. Konsep tentang pembangunan sebagai penggerakan sistem sosial yang sejauh ini mandek untuk mengejar-ngejar tujuan baru makin menandaskan betapa pentingnya motivasi, tujuan, dan makna dalam proses pembaruan diri nasional. Apabila tujuan-tujuan pembangunan hanya mempunyai arti dalam kerangka peningkatan kemakmuran material dan tidak dalam kerangka cita-cita hidup yang lebih luas sebagaimana tersarikan dalam kebudayaan tradisional berbagai negara sedang berkembang, maka amat kecil kemungkinannya bahwa dorongan untuk perubahan, penyesuaian kreatif, dan pembaruan akan tahan berlangsung dan kuat menanggung diri sendiri. Jika kita hendak mendapatkan suatu strategi pembangunan yang menuju ke suatu sistem kemasyarakatan lain yang menggunakan jenis teknologi yang berbeda, maka kita harus mengaitkan usaha kita itu pada usaha kebudayaan tradisional kita untuk membentuk kembali dirinya, yaitu guna menanggulangi bukan saja tantangan-tantangan kehidupan modern, melainkan juga menangani pencarian tujuan dan makna hidup, terutama dalam dunia di hari depan yang akan jauh lebih padat dan lebih terbatas. Hantu kehampaan eksistensial yang nampaknya menatap mereka yang sudah sepenuhnya terbenam dalam apa yang dinamakan kebudayaan kosmopolitan modern
Dengan begini mungkin dapat disingkirkan oleh suatu proses pembuah silangan yang diperbarui dengan kebudayaan-kebudayaan serta agama-agama dunia yang tradisional. Kemungkinan terbesar adalah justru bahwa di dalam kerangka kebudayaan-kebudayaan serta agama-agamanya yang tradisional lah, manusia dapat menanggulangi pertanyaan-pertanyaan tertinggi yang dihadapkan kepadanya, seperti kehidupan, maut, tujuan, dan makna. Dengan faktor ini, maka lingkup sempit dari kecakapan manusia yang terlibat dalam peradaban modern dapat diperlebar. Isi pengalaman manusia modern dapat diperkaya dan kreativitasnya dirangsang dengan cara yang baru. Maka yang dicari seharusnya adalah suatu peradaban baru, suatu kebudayaan baru yang tujuan-tujuannya bukanlah perkembangan serta kelimpahan yang berlipat ganda terus-menerus, melainkan pertumbuhan yang terhormat dan pencukupan material yang tersebar merata. Suatu pola budaya yang tidak terlalu menghambur-hambur sumber-sumber bumi dan yang menuntut hubungan yang berbeda antaranya dengan teknologi dan dengan alam, amat mungkin bahwa kepadatan penduduk yang lebih rapat di seluruh dunia akan membutuhkan cara-cara baru agar manusia dapat hidup bersama dengan damai, kreatif, dan berbahagia. Dan amat mungkin pula bahwa hal itu akan membutuhkan suatu perimbangan baru antara gagasan hak-hak asasi manusia dengan kewajiban-kewajiban sosial manusia guna menjamin kelangsungan umat beserta aneka macam kebudayaannya. Diharapkan bahwa perimbangan baru demikian masih mungkin diusahakan lewat proses pilihan bebas atas dasar pedoman-pedoman perilaku baru yang sesuai bagi dunia yang begitu padat. Negara-negara industri mungkin akan harus mencari pengarahan-pengarahan baru semacam itu, menyimpang dari keberlimpahan serta ketakpuasan mereka. Demikian pula negara-negara miskin karena kemelaratan serta kemandekan sosial mereka akan harus bergerak ke arah jawaban-jawaban mereka sendiri terhadap tujuan-tujuan itu. Ini dilakukan dengan bantuan jenis teknologi yang cocok. Jelaslah bahwa akan mustahil bagi negara-negara kurang berkembang untuk bergerak ke arah baru ini berdasarkan usaha sendiri saja. Sebagaimana telah disebut di muka, bahkan pengembangan teknologi-teknologi yang cocok bagi jalan itu pun masih akan membutuhkan bantuan dari negara-negara industri. Juga mungkin dibutuhkan pengarahan kembali terhadap jalur-jalur teknologi negara-negara industri itu. Bahkan dengan bantuan-bantuan demikian pun masih pula diperlukan pandangan yang jernih serta rasa tujuan moral yang dipegang teguh oleh negara-negara kurang berkembang. Unsur-unsur ini diperlukan guna bergerak melawan arus, guna menolak imbalan-imbalan dalam gaya hidup serta tingkat konsumsi yang relatif gampang didapat demi peningkatan swasembada serta kebebasan untuk sebagian besar masyarakat mereka. Dibutuhkan juga gagasan yang jelas tentang macam masyarakat yang bagaimana dengan nilai-nilai utama apa yang diinginkan, dan tentang pandangan manusia yang bagaimana yang akan membuat suatu negara mampu menanggulangi tantangan-tantangan baru demi kelangsungannya. Dalam menghadapi tantangan ini, negara-negara kurang berkembang tentu saja tidak sendirian. Negara-negara kaya pada dasarnya juga menghadapi kebutuhan yang sama akan pengarahan kembali dan penentuan kembali. Kita semua bernasib sama, karena tidak akan ada masa depan yang terpisah-pisah bagi negara kaya dan bagi negara miskin sendiri-sendiri. Hanya ada satu masa depan bagi kita semuanya, atau tak akan ada masa depan sama sekali. Pemecahan-pemecahan konkret guna tujuan-tujuan ini harus timbul dari kreativitas kultural murni manusia dan terutama dari pengabdian energi mental maupun spiritual dari generasi muda di seluruh dunia.